Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi dulu sekitar 1 atau 2 tahun yang silam ya teman-teman, ketika saya melihat sosok seorang Anies Baswedan, sosok yang sebetulnya kalau kita lihat wajahnya aja damai, tentram, tenang gitu kan, nggak penuh dengan permusuhan gitu kan. Bahkan beliau itu kalau kemudian banyak diserang oleh lawan-lawan politiknya, ya beliau nggak merespon ya teman-teman, si Anies Baswedan ini. Tapi kemudian saya juga jadi saksi gimana kemudian gelombang serangan ke Anies Baswedan itu nggak ada hentinya ya, sekitar 1 atau 2 tahun yang silam itu bertubi-tubi. Dan memang kemudian muncul isu bahwasanya dulu itu ada sosok-sosok yang dinamakan sebagai invisible hand, tangan-tangan yang kemudian nggak terlihat, yang memang berusaha untuk menjegal atau mematikan karir politiknya Anies Baswedan. Semua orang kemudian berspekulasi, semua orang kemudian menduga-duga tokoh tersebut tuh siapa gitu kan. Nah, yang memang kemudian orang cuma berani batin aja gitu kan. Bahkan orang kalau kemudian berani menyebutkan kemungkinan spekulasi dugaan tokoh tersebut juga pastinya juga akan berbahaya buat orang yang mau mengungkapkan tersebut gitu kan. Dan itu saya sangat prihatin sekali, bahkan kemudian merembet sampai ke sini, sampai ke orang-orang dekatnya Anies Baswedan pun mendapatkan serangan bertubi-tubi. Terakhir kita juga ada dugaan seperti kasusnya Bapak Tom Lembong ya gitu kan, yang sekarang lagi bergulir masalah hukumnya gitu kan, buat kita semua prihatin gitu kan. Saya juga kalau melihat sosok Pak Tom Lembong itu kan memang sefrekuensi dengan Pak Anies Baswedan gitu kan. Gimana dulu Anies Baswedan teman-teman kalau lihat bisa di isunya dulu keturunan imigran lah gitu kan, ketika capresan. Dan kemudian kalau kita lihat lagi kemudian ada isu di dugaan korupsi di Formula E yang kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya kepada sosok Anies Baswedan ini, karena sosok Anies Baswedan ini sosok yang memang jauh ya dari hal-hal yang kontroversial. Bahkan dulu ketika ada kemudian diberitakan ada konflik ketika di Pilkada DKI Jakarta gitu kan, dia saat ini pun berteman dengan PDIP, dengan Pak Ahok, dengan para Ahoker gitu kan, menunjukkan bahwa Anies Baswedan tuh bukan sosok yang memang berbahaya gitu kan. Nah teman-teman, akhirnya memang kemudian kita semua pendukungnya Anies Baswedan pun juga nggak bisa berbuat banyak ya, paling cuma bisa mendoakan keselamatan buat beliau gitu kan. Dan tapi kami dulu, saya sendiri juga yakin bahwasanya apabila seseorang berusaha menzalimi seseorang daripada makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kezoliman itu dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya salah satu doa yang pertama kali diijabah, dikabulkan adalah doanya orang yang terzalimi terhadap yang menzalimi. Bahkan doa kalimat yang buruk terhadap seseorang itu boleh dilarang, kecuali orang yang terzolimi gitu kan. Artinya itu haknya dia terhadap orang yang menzalimi. Dan saya pun berkeyakinan akan tiba masanya kemudian orang-orang, sekalipun mereka nggak nampak, yang dinamakan invisible hand, tangan-tangan yang nggak terlihat, jika tiba waktunya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kemudian sepertinya mulai kemudian agak terjawab ya, ketika kemudian 1 tahun belakangan ini kemudian tokoh-tokoh tertentu mendapatkan serangan bergelombang dari orang-orang yang memang kemudian si A si B yang nggak tahu munculnya dari mana. Tokoh-tokoh yang memang sebelumnya kita nggak pernah lihat di media sosial, gempur terus gitu kan. Semakin hari semakin banyak orang-orang bermunculan, gempur, masalah kemudian berdatangan. Apa gitu kan yang akan terjadi gitu kan. Yang jelas ini apakah kemudian inilah yang kemudian disebut dulu yang dispekulasikan sebagai invisible hand, kita nggak tahu gitu kan. Tapi memang ketika hukuman itu datang gitu kan, kita lihat ketika di zamannya Raja Namrud, kemudian Fir'aun, sebetulnya gampang itunya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi itu. Sudah mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mohon maaf terhadap orang yang
dizolimi. Yang dizolimi ini kan sebetulnya kan soalnya kobruminanas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau kobruminallah ya sudah, kalau minta ampun ke Allah mohon maaf dulu, tapi pada manusia yang dizolimi sepertinya itu akan mendapatkan jalan keluar ya. Kita lihat dulu kasusnya Fir'aun, dimana kemudian dia mendapatkan masalah Mesir itu ketika banyak ada wabah belalang, kemudian sungai yang mengalir itu di sungai Nil itu yang ngalir itu darah gitu kan, belalang kata gitu kan. Kemudian dia minta maaf pada Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian memang kemudian selesai ya, krisis pangan, wabah yang menimpa negeri Mesir pun selesai. Tapi Fir'aun juga karena memang mungkar ya, lagi dia memang kemudian menyerang Nabi Musa alaihissalam sampai kemudian dia tenggelam di Laut Merah. Ini gambarkan sebetulnya ketika Fir'aun negerinya kena bencana, kena musibah, gampang dia kemudian mohon maaf kepada Nabi Musa, melakukan pertobatan, sudah beres urusannya gitu kan. Karena memang tapi kalau kemudian dia ingkar lagi ya urusan dia gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang saat ini memang aneh ya teman-teman. Ada sosok tokoh yang kemudian memang ada masalah yang bergelombang yang seperti datang terus-menerus kepada orang tersebut gitu kan. Bahkan yang datang ini sepertinya sepele, orang-orang yang nggak pernah kita lihat, orang-orang yang terkenal di zamannya. Dan tokoh ini kan tokoh terkenal, tokoh bangsa ini gitu kan. Yang nyerang juga kemudian orang-orang yang mungkin kita nggak pernah tahu siapa mereka, publik nggak pernah kenal gitu kan. Dan semakin kesini semakin banyak terus gitu kan, serangan semakin banyak. Ya mungkin inilah jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan saya ketika dulu Anies Baswedan itu sepertinya memang diusahakan, memang kemudian dijegal karir politiknya, bahkan dimatikan karir politiknya, dan juga bahkan kemudian dimatikan karir politiknya. Ini jahat sekali gitu kan. Dan Pak Anies memang kemudian nggak cuma Pak Anies, orang-orang di sekitarnya Pak Anies pun semuanya ya berusaha kemudian untuk kemudian dijegal semua gitu, dimatikan semua gitu, karir politiknya. Dan ini memang saat ini terjawab sepertinya. Harapan buat para orang-orang yang dulu saya kasihan ya dulu lihat itu, prihatin lihat Anies Baswedan. Dan wajar kalau kemudian Anies Baswedan itu sekarang memang dia tahu gitu kan, kalau dia itu sebenarnya diincar, sekalipun memang dia itu apa sih bahayanya Anies Baswedan, dia nggak punya partai gitu kan. Dia nggak punya partai gitu kan, dia perorangan individu gitu kan, dia sosok yang damai, sosok yang anteng gitu kan. Tapi memang ada yang sosok invisible hand ini sepertinya yang ditakuti dari Anies Baswedan. Dan saat ini memang waktu yang akan menjelaskan, waktu yang akan membuktikan bahwasannya kezoliman itu akan dibalas juga dengan kezaliman, sekalipun balasannya bisa saja di akhirat, bisa juga di dunia. Harapan kita memang mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat, sehingga menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah itu aja teman-teman, kita doakan kedepannya Pak Anies Baswedan ini kemudian bisa muncul lagi ya, karir politiknya bisa terbangun lagi, yang memang selama ini memang selalu kemudian berusaha dihancurkan oleh sosok-sosok yang dikatakan invisible hand, dan memang orang kemudian menduga-duga aja bisa. Nah itu aja teman-teman, harapannya semoga sosok-sosok yang menghayal-zalimi Anies Baswedan itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan di akhirat. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.